wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum melintas di depan orang yang sedang salat, di mana hal tersebut adalah merupakan salah satu perbuatan dosa besar karena pelakunya mendapatkan ancaman yang sangat keras, di mana seorang apabila mengetahui hukuman apa yang dia dapatkan, maka niscaya dia akan lebih memilih berhenti untuk menunggu sampai orang tersebut selesai salatnya, walaupun hal tersebut harus berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Apakah itu 40 hari atau 40 bulan atau lebih dari itu. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu babun jami'. Dalam bab ini muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan berbagai macam jenis amal-amal perbuatan di dalam salat, dan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang sedang salat. Hadis yang pertama, An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maka janganlah dia duduk sebelum dia melaksanakan salat 2 rakaat. Salik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau pernah masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Salik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu untuk berdiri dan melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian
beliau menyampaikan bahwa masjid itu memiliki kemuliaan tersendiri, dan masjid juga di antara hak masjid atas orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah menunaikan salat 2 rakaat sebagai bentuk perbuatan memuliakan masjid. Itu dengan tidak duduk kecuali setelah selesai melaksanakan salat 2 rakaat. Karena itulah tidak ada uzur bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid untuk tidak melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Karena itulah Nabi SAW bahkan beliau menghentikan sebentar khutbahnya hanya untuk memerintahkan sahabat tersebut untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Para ulama berselisih pendapat dalam boleh tidaknya melaksanakan salat-salat yang ada sebabnya di waktu-waktu yang terlarang. Salat-salat yang ada sebabnya seperti apa? Tahiyatul masjid. Sebabnya kenapa? Karena masuk ke dalam masjid. Atau salat lainnya, salat jenazah, ada sebabnya karena menyelenggarakan jenazah. Atau salat gerhana, ada sebabnya karena terjadinya gerhana. Di antara para ulama ada yang melarangnya secara mutlak, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan hal tersebut. Seperti sabda Nabi SAW, la salata ba'da subhi hatta tatlu asyams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams. Begitu pula tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini hadis yang menyebutkan tentang larangan. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa larangan ini hukumnya umum. Umum sifatnya, baik itu salat yang ada sebabnya ataupun yang tidak ada sebabnya. Jadi ini pendapat yang pertama, ada yang mengatakan salat tersebut terlarang. Ada pula sebahagian ulama yang berpendapat boleh melakukan salat tersebut tanpa adanya karahah, artinya ketidaksukaan. Boleh dan tidak makruh hukumnya untuk melaksanakan salat-salat yang ada sebabnya tersebut. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitu pula ini adalah merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dalil mereka adalah diantaranya hadis yang kita bawakan, yaitu idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Dan begitu pula hadis man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan salat witirnya, maka hendaknya dia atau siapa yang tertidur dan lupa melaksanakan salatnya,
maka hendaknya dia melaksanakan salatnya tersebut idza dzakarahu. Lihat kata-kata idza dzakarahu di sini umum. Kapan saja, baik itu setelah salat subuh langsung atau setelah salat asar, mencakup waktu-waktu yang terlarang. Tidak ada pengkhususan di sini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, maka mereka mengatakan bahwa hadis-hadis larangan tersebut dibawakan kepada apa? Kepada salat-salat sunnah yang mutlak sifatnya. Bukan salat-salat sunnah yang ada sebabnya, tapi salat sunnah yang mutlak, seperti keinginan seseorang untuk memperbanyak melakukan salat tanpa ada sebabnya, seperti ada orang yang telah melakukan salat asar, kemudian dia ingin memperbanyak salatnya, padahal dia masih dalam kondisi suci, dia masih dalam masjid, sehingga tidak ada sebab dia melaksanakan salat tersebut, baik itu tahiyatul masjid atau salat yang dilakukan setelah melaksanakan wudu. Maka salat mutlak seperti ini tidak boleh dilakukan. Yang boleh hanyalah salat-salat yang ada sebabnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kalau kita melihat kedua dalil yang dipakai oleh masing-masing pendapat itu memiliki keumuman dari suatu sisi dan ada kekhususan dari sisi yang lainnya. Kecuali atau namun di dalam hadis yang namun di dalam pembolehan salat yang ada sebabnya pada waktu-waktu yang terlarang tersebut, maka hal ini merupakan bentuk i'malun lil adillah kulliha, yaitu mengerjakan seluruh dalil yang ada. Maksudnya bagaimana? Tadi ada beberapa pendapat terkait dengan salat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh secara mutlak. Pendapat ini dalilnya apa? Dalilnya tadi sabda Nabi SAW, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wala salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada salat. Ini umum atau tidak? Dari sisi ini umum. Mereka yang mengambil hadis ini, yang hanya mengambil hadis ini, ketika mereka mengatakan salat apapun itu tidak boleh ketika waktu-waktu yang terlarang. Berarti orang yang berpendapat seperti ini terhadap hadis yang mana Nabi SAW mengatakan bahwa man nama an salatin aw nasiyahu falyusallihi mata dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan suatu salat, maka hendaknya dia salat kapan saja ketika dia ingat. Yang berpegang dengan pendapat yang pertama tadi, hadis ini dikesampingkan atau dia amalkan? Tentu dia kesampingkan. Tapi coba pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka mengatakan bahwa hadis tadi yang larangan itu tetap berlaku, namun diberlakukan khusus bagi salat-salat yang tidak ada sebabnya. Adapun hadis yang mengatakan man nama an salatin, siapa yang tertidur atau lupa maka hendaknya dia salat ketika dia ingat, ini berlaku juga pada waktu-waktu larangan, namun khusus hanya salat-salat yang ada sebabnya. Jadi mana yang
mengamalkan dalil atau lebih dapat mengakomodir seluruh dalil yang ada? Pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Yang kedua, karena yang kedua tidak ada dalil yang dibuang. Kalau pendapat yang pertama, dalil yang kedua tadi itu dia kesampingkan. Nah, jadi ini adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa salat yang terlarang itu adalah salat mutlak. Adapun salat-salat sunnah yang ada sebabnya, maka itu diperbolehkan. Hadis Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu tadi memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah disyariatkannya melaksanakan tahiyatul masjid bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Bahkan kelompok Zahiriyah justru mereka mengatakan wajib hukumnya. Wajib hukumnya tahiyatul masjid. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa tahiyatul masjid tersebut hukumnya mustahab, itu sunnah. Kemudian faedah yang kedua, tahiyatul masjid ini disyariatkan bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid di setiap waktu, walaupun pada saat waktu-waktu terlarang. Artinya dia tetap diperintahkan untuk melakukan tahiyatul masjid, walaupun itu di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu disunnahkannya bagi kita untuk berwudu ketika hendak masuk ke dalam masjid, kalau sekiranya kita tidak dalam kondisi suci. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi tidak suci, tentu kita tidak dapat melaksanakan tahiyatul masjid. Maka disunahkan bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam masjid dan dia dalam kondisi yang tidak suci, disunahkan bagi dia untuk terlebih dahulu bersuci sebelum masuk ke dalam masjid, agar dia dapat mengamalkan perintah salat tahiyatul masjid. Bab berikutnya, babun nahi 'anil kalami fi shalah. Larangan berbicara di dalam salat. Larangan berbicara di dalam salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kunna natakallamu fi shalah. Dahulu, kata beliau, kami biasa berbicara di dalam salat. Yukallimu rajulu minna sahibah. Seseorang di antara kami sudah biasa dalam salatnya dia berbicara kepada temannya yang ada di sampingnya. Jadi ketika salat imam membaca bacaan, sudah biasa kami berbicara satu dengan yang lainnya, walaupun itu dalam salat. Hatta nazalat, sampai turunlah ayat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi
qanitin. Nah, kata qanitin di sini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah taat. Jadi qumu lillahi qanitin artinya apa? Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah kalian dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula maknanya al-khusyu', yaitu khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin yani khashi'in. Berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ada pula maknanya doa. Doa dan berdiri dalam waktu yang sangat panjang dan diam. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat di sini. Yaitu berdoa, berdiri dalam waktu yang panjang, diam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin yakni da'ina Allah azza wa jalla. Maka inilah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka dilarang untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Wa qumu lillahi qanitin yakni sakitin. Para sahabat memahami bahwa maknanya adalah berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin, yaitu sakitin, duduk, diam. Tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Maka kata Zaid bin Arqam, fa umirna bis sukut. Maka kami diperintahkan untuk diam. Nah, di sini ada satu faedah. Ketika kita mendapatkan sahabat mengatakan umirna, maka siapa yang memerintahkan di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maka siapa yang menyuruhkan? Yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah. Ketika kita mendapatkan sahabat mengatakan umirna, maka ini walaupun secara riwayatnya terlihat sebagai riwayat yang mauquf, namun dia dihukumi sebagai marfu'. Kalau kita melihat sebuah riwayat, kepada siapa disandarkannya riwayat itu, maka ada pembahagiannya. Yang pertama adalah al-Qudsi, al-Haditsul Qudsi, yaitu riwayat yang disandarkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kadang-kadang kita melihat redaksinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Kemudian yang kedua adalah al-marfu'. Nah, riwayat ini disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendapatkan mauquf, ini disandarkan kepada siapa? Riwayatnya disandarkan kepada sahabat. Kita mendapatkan yang maqtu', ini disandarkan kepada siapa? Tabi'in. Namun ketika kita mendapatkan suatu riwayat yang mauquf, artinya terhenti di sahabat, tapi di situ sahabat itu mengatakan umirna, maka inilah yang disebut dengan mauqufun lafzan marfu'un hukman. Lafadznya memang mauquf, tapi hukumnya dihukumi sebagai yang marfu', disandarkan kepada Nabi SAW. Karena ketika sahabat mengatakan umirna, maka yang memerintahkannya itu adalah pasti Rasulullah SAW. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam hadis Zaid bin Arqam tadi, beliau menyampaikan bahwa kaum muslimin di awal mulanya mereka terbiasa berbicara di dalam salatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun hal tersebut belum diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana atau ketika salat itu adalah merupakan kesibukan seorang hamba dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan mereka untuk menjaga salatnya, dan Allah perintahkan mereka diam di dalam salat agar di dalam salatnya mereka tidak disibukkan dengan makhluk, namun justru sibuk bermunajat, ibadah mereka terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman Allah, "Hafidzu 'alas salawat." Jagalah salat-salat kalian, wassalatil wusta, dan begitu pula salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan diam. Maka para sahabat ketika ayat ini diturunkan, mereka memahami bahwa mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di dalam salat. Maka kemudian mereka pun meninggalkan hal tersebut. Para ulama telah bersepakat atau sudah menjadi ijma' para ulama bahwa siapa yang berbicara dengan sengaja di dalam salatnya tanpa ada maslahat, maka perkataan tersebut membatalkan salat. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa siapa yang dengan sengaja dan dia mengetahui keharaman berbicara di dalam salat, namun dia dengan sengaja berbicara di dalam salatnya, maka salatnya menjadi batal. Dan mereka berselisih, artinya para ulama berselisih pendapat terkait dengan orang yang lupa atau orang yang tidak tahu hukumnya. Bagaimana? Atau ada orang yang berbicara untuk suatu maslahat, seperti dia sedang dalam salat, tiba-tiba dia melihat ada orang buta hendak menyeberang jalan, dan saat itu dia lihat sedang ada kendaraan lain yang sedang kencang. Kalau dia tidak berbicara, bisa jadi orang buta ini ditabrak. Kalau dia memperingatkan dengan isyarat, tentu tidak bisa, orang buta tidak melihat. Maka dia harus berbicara biar orang buta tersebut tahu peringatan tersebut. Nah, dalam kondisi ini bagaimana? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa batal salatnya dalam kondisi apapun, berdasarkan
hadis ini dan hadis lainnya, kunna nusallimu alaika fi sholati fataruddu alaina. Dahulu kami mengucapkan salam kepada engkau ketika sedang salat dan engkau pun membalas salam kami. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna fi sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam salat itu ada suatu kesibukan, kata Nabi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perkataan di dalam salat akhirnya dilarang karena kesibukan seorang hamba dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lainnya, itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwa salat orang yang berbicara karena lupa atau karena dia tidak tahu, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Baik perkataan yang dia ucapkan tadi itu ada kaitannya dengan salat atau tidak ada kaitannya sama sekali, atau dan tidak ada perbedaan pula apakah yang berbicara itu dia adalah imam ataupun seorang makmum, salat mereka tetap sah. Dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini juga merupakan pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam suatu riwayat yang kuat dari beliau. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan dalil-dalil mereka sangat kuat sekali dibandingkan dengan pendapat yang pertama tadi. Di antaranya hadis Dzul Yadain yang sudah kita bahas dalam kisah apa? Sujud sahwi. Ketika Nabi SAW setelah 2 rakaat beliau salam. Kemudian Dzul Yadain saat itu bertanya kepada Nabi SAW, aqasuratis shalah am nasita ya Rasulullah? Apakah salat itu dipendekkan atau engkau lupa ya Rasulullah? Dzul Yadain di sini berbicara atau enggak? Berbicara. Setelah Dzul Yadain berkata demikian kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung menjawab, dan setelah itu apa yang beliau lakukan? Bertanya kepada para sahabat, memastikan apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain atau tidak. Ketika para sahabat mengatakan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi, maka Nabi SAW langsung berdiri, beliau bertakbir, menyambung berapa rakaat? 2 rakaat lagi. Salatnya batal atau tidak? Tidak. Dalilnya apa yang menunjukkan tidak batal? Kalau salatnya batal dengan berbicara tadi, maka pasti Nabi SAW akan mengawali salatnya dari rakaat pertama. Tapi tidak, Nabi SAW justru apa? Menyambung rakaat ketiga, keempat, kemudian beliau salam, dan setelah itu melakukan sujud sahwi. Ini dalilnya sangat jelas. Ada pembicaraan dan kondisinya masih di dalam salat, dan salatnya tidak batal. Begitu pula dalil lainnya, riwayat Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam, beliau mengatakan, bainama ana usalli ma'an Nabi, ketika aku tengah salat bersama Nabi SAW, idza atisa rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada
ada seseorang dari kaum yang tengah sholat bersama kami itu, ada yang tiba-tiba apa? Bersin. Faqultu yarhamukallah. Muawiyah langsung berkata apa? Yarhamukallah. Ini perkataan terkait dengan sholat atau tidak? Tidak. Hanya saja beliau mendengar ada orang yang bersin, dan kemudian secara otomatis beliau pun mengucapkan apa? Yarhamukallah. Seperti kita kebiasaan kadang-kadang juga ketika mendengar ada orang yang bersin, dan walaupun kadang-kadang belum mengucapkan alhamdulillah orangnya tersebut, kita sudah mengucapkan apa? Yarhamukallah. Nah, ini pula yang terjadi pada Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an. Maka faramanil qaumu bi absarihim. Orang-orang lain yang juga saat itu sedang salat mendengar aku mengatakan yarhamukallah, mereka langsung melihat, menoleh kepadaku sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, kamu tidak boleh mengatakan yarhamukallah. Tapi karena mereka sedang dalam salat, mereka tidak boleh berbicara, mereka hanya apa? Melihat, memberikan isyarat dengan mata bahwa hal tersebut tidak boleh. Faqultu wa thuklahu. Muawiyah terpancing lagi. Wa thuklahu. Tadi dia mengatakan apa? Yarhamukallah. Ini masih doa. Nah, setelah beliau melihat sahabat-sahabat lainnya memberikan isyarat seakan-akan itu tidak boleh, Muawiyah kembali mengatakan apa? Wa thuklahu, ma sya'nukum tanzurun. Kenapa kalian lihat kepada saya semuanya? Ini lebih parah lagi enggak perkataannya? Lebih parah lagi. Kenapa kalian lihat? Kata beliau. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Kemudian para sahabat lainnya, kalau tadi mereka baru hanya melihat saja, sekarang mereka memberikan isyarat yang lebih lagi, yaitu dengan apa? Dengan memukul paha mereka. Yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim fama ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Falamma shalla Rasulullah qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas falam ya'murhu bil i'adah. Jadi setelah Muawiyah menceritakan kisah ini, dan setelah Nabi SAW menyelesaikan salatnya, Nabi berkata apa? Inna hadhihi salah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada sedikit pun perkataan manusia di dalamnya, kata Nabi. Nabi mengatakan bahwa di dalam salat itu tidak boleh apa? Berbicara. Namun apakah Nabi memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi salatnya? Di sini kata Muawiyah, falam ya, dikatakan oleh rawi hadis ini bahwa Rasulullah tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi salatnya. Artinya salatnya sah tidak? Walaupun dia tadi apa? Berbicara. Berbicaranya Muawiyah karena dia lupa atau karena dia tidak tahu? Karena tidak tahu. Jadi ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa orang yang berbicara karena dia tidak tahu atau karena dia lupa itu tidak membatalkan salatnya. Begitu pula hadis lainnya di mana Nabi SAW mengatakan ufiya li ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan atas umatku segala sesuatu yang terjadi karena apa? Karena kesalahan atau karena lupa atau karena terpaksa, dipaksa. Orang yang mukrah. Orang yang berbicara dalam salatnya karena dia tidak tahu hukumnya, maka salatnya sah, dia tidak perlu mengulangi salatnya. Karena apa? Karena di sini Nabi mengatakan segala sesuatu itu dimaafkan atas umat Nabi SAW yang terjadi karena apa? Salah satunya karena ketidaktahuan. Jadi dalil-dalil mereka sangat kuat. Dalil pendapat yang kedua ini sangat kuat. Maka
Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Hadis bab tadi, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu tadi memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah hadis itu menunjukkan bahwa perkataan di dalam salat pada awal permulaan Islam itu dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Awalnya berbicara di dalam salat itu diperbolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Kemudian turun ayat yang mengharamkan hal tersebut, melarang hal tersebut, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 238 tadi, wa qumu lillahi qanitin. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa perkataan itu dapat merusak salat. Karena larangan, konsekuensinya apa? Kenapa adanya larangan? Karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan. Maka apabila sesuatu yang dilarang itu dikerjakan, maka dia dapat menyebabkan suatu kerusakan. Bab berikutnya, hadis berikutnya adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harru fa abridu 'anis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza ishtadda al-harru, jika sekiranya cuaca sangat panas atau bertambah panas, maka fa'abridu 'anis shalah. Abridu maksudnya di sini adalah apa? Tundalah salat tersebut sampai cuacanya agak sejuk. Ini kita sudah sampaikan kemarin terkait dengan sunnah apa? Pelaksanaan salat zuhur di awal waktunya, kecuali dalam kondisi panas yang sangat terik. Diperbolehkan kita menunda salat tersebut sampai cuaca agak sedikit sejuk. Jadi Nabi mengatakan fa'abridu 'anis shalah, maka tunggulah sampai cuacanya menjadi dingin dan akhirkanlah salat tersebut. Kenapa? Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu adalah min fayhi jahannam. Fayhun ini apa? Fayhun ini adalah hawa panas dari neraka jahannam. Hadis ini terkait dengan bolehnya bagi kita mengakhirkan salat zuhur dalam cuaca yang panas, dan bahkan hal ini adalah sesuatu yang
mustahab jika memungkinkan salat zuhur itu tetap dilakukan secara berjamaah. Tentu hal ini harus disampaikan terlebih dahulu, diberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para jamaah. Jangan sampai untuk menerapkan suatu hal yang disyariatkan justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Di sini para ulama mengatakan bahwa laisa lil ibradi fi syariah tahdid. Tidak ada batasan waktu menunggu sampai kapan dinginnya. Jadi tidak ada batasan waktu apakah seperempat jam, setengah jam, 1 jam, tidak ada batasan waktunya. Dan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-aqrab yang terdekat, artinya yang terdekat kepada kebenaran adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kunna fi safarin ma'an nabi, kami sedang dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada al-muadzin an yu'adzina lidzuhur. Kemudian ada muadzin yang hendak mengumandangkan azannya untuk pelaksanaan salat zuhur. Faqala abrid. Kemudian dia berkata abrid, yaitu tunggulah sebentar sampai agak sejuk. Tsumma arada an yu'adzin faqala lahu abrid. Kemudian setelah itu muadzin tadi hendak mengumandangkan azan lagi, dan Nabi mengatakan apa? Abrid hatta ra'aina fai'a at-tulul fahuwa yurshidu ila qadri al-ibrad wa annahu zuhuru al-fai' lil judran. Sampai kami melihat bayangan apa? Bayangan dinding, kata beliau. Artinya waktunya sudah mendekati waktu asar. Faedah yang kedua adalah di antara hikmahnya adalah memberikan rasa nyaman bagi orang yang salat. Memberikan rasa nyaman bagi orang yang salat, agar dalam salatnya hatinya itu lebih dapat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari hal-hal yang justru menyibukkan hatinya. Dapat antum bayangkan dalam kondisi yang sangat panas sekali, apalagi masjidnya di situ tidak ada AC-nya. Kalau AC-nya sudah ada, maka tidak ada alasan untuk mengakhirkan, karena al-illah ataupun suatu alasan kenapa hukum itu diberlakukan itu sudah tidak ada. Maka ketika ilahnya sudah tidak ada, maka kembali kepada asalnya. Faedah yang ketiga adalah hukum itu berjalan atau berputar sesuai dengan keberadaan illah. Seperti yang tadi kita katakan, ketika ada illahnya maka ada hukumnya. Ketika tidak ada illahnya maka tidak ada hukumnya. Nah, ketika ada panas maka ada hukum untuk mengakhirkan. Ketika panasnya sudah tidak ada, maka kembali kepada asalnya. Maka ketika seorang misalkan saat ini, alhamdulillah, kebanyakan kaum muslimin salat di dalam masjid, dan masjidnya alhamdulillah walaupun di Saudi Arabia panas, yang cukup panas di sana, tapi alhamdulillah masing-masing masjid, setiap masjid pasti ada apa? AC-nya. Sehingga walaupun di luar cuacanya sampai 55 derajat Celcius, tapi ketika antum masuk ke dalam masjid, antum tidak sadar bahwa ternyata di luar itu sangat panas. Jadi ilahnya ada atau sudah hilang ilahnya? Ilahnya sudah hilang. Berarti tidak ada alasan untuk mengakhirkan salat zuhur tersebut, karena hukum itu
berjalan, berputar sesuai dengan keberadaan illah. Kemudian faedah lainnya adalah hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa disyariatkan bagi orang yang sholat untuk menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan dirinya dari sholatnya, yang dapat membuat dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, yang dapat menyibukkan pikirannya, apapun bentuknya. Hendaknya dia menjauhkan hal-hal tersebut, dan kita pun hendaknya berupaya jangan sampai menyibukkan orang lain dari salatnya. Maka salah satunya adalah dengan memilih pakaian yang tidak mengganggu pandangan orang yang ada di belakang kita. Salah satunya juga dengan apa? Dengan menghilangkan bau-bau yang mungkin ada di badan kita. Makanya Nabi SAW melarang, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan buah dari pohon ini, maka beliau mengatakan fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Dan beliau menjelaskan bahwa fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam, karena sesungguhnya malaikat itu juga merasa terganggu, tersakiti dari hal-hal yang manusia terganggu dan tersakiti darinya. Maka ini adalah suatu syariat kepada kita untuk menjaga kebersihan dalam sholat. Jangan sampai tubuh kita mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka disunahkan seseorang itu membersihkan tubuhnya, memakai wangi-wangian, membersihkan mulutnya, bersiwak. Bahkan Nabi, kalau kata beliau, laula an asyqa ala ummati, jika sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap kali hendak salat. Kalau sekiranya tidak memberatkan, Nabi niscaya akan memerintahkan hal ini. Kenapa? As-siwak matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Siwak itu adalah dapat memberikan kebersihan kepada mulut, begitu pula dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya juga masih terkait dengan salat dalam kondisi waktu panas. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkin jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah, kami biasa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi syiddatil har, bahkan dalam kondisi panas sekalipun kami biasa salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam yastati ahaduna, jika sekiranya salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan jidatnya ini ke permukaan tanah, ke bumi, maka kata Anas bin Malik, basata thawbahu fasajada alaih, maka kami pun, kebiasaan kami apa, karena saking panasnya sehingga tidak bisa kami sujud, maka kebiasaan kami apa, kami hamparkan terlebih dahulu apa, kain atau pakaian yang kami pakai, kami jadikan itu sebagai alas dan kami sujud di atasnya sehingga tidak terlalu panas. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
waktu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, waktu salat zuhurnya beliau bersama para sahabat ketika di hari-hari yang panas, waktu salatnya beliau yaitu kapan? Ketika panasnya matahari itu sudah mulai meredup, namun sisanya masih ada. Sisanya apa di sini yang dirasakan oleh para sahabat, yaitu apa? Permukaan tanah yang masih panas. Faedah yang kedua adalah boleh bagi kita sujud di atas pembatas seperti sajadah atau kain, ataupun misalkan peci yang kita pakai. Karena ada sebagian orang yang beranggapan kalau ada rambutnya yang terjulur menghalangi jidatnya tidak kena ke lantai, maka salatnya tidak sah. Ini tidak benar. Kita boleh sujud di atas pembatas yang membatasi kening kita dengan lantai. Apalagi jika sekiranya ada kebutuhan untuk hal tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut boleh. Khudul iman azanillahu wa iyyakum. Malam hari ini kita cukupkan sampai hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Insyaallah taala pada Ahad berikutnya, Ahad depan Nana tidak bisa datang, insyaallah Ahad berikutnya kita lanjutkan dengan bab qada'us shalah, mengqada' salat yang tertinggalkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sedang duduk atau sedang membaca Al-Quran misalkan, atau mendengarkan ceramah. Antum mendengarkan, di antara ceramah yang antum mendengarkan tersebut, ada antum mendengarkan di situ apa? Keutamaan orang yang banyak melakukan salat sunnah, di mana salat sunnah itu akan menyempurnakan salat fardu dia yang mungkin kurang. Atau antum mendengar ceramah tentang bagaimana salatnya Nabi SAW, bagaimana beliau sangat gigih di dalam salat, sampai-sampai kaki beliau menjadi bengkak, sehingga hal tersebut membuat antum, aduh, saya mau salat lah. Ini mutlak, tidak ada sebab apa-apa. Tidak karena antum berwudu, tidak karena antum masuk ke dalam masjid, ataupun hal-hal yang lainnya. Namun semata-mata hanya apa? Gerakan di dalam hati, keinginan di dalam hati, ingin melakukan salat. Itu yang dimaksud dengan salat mutlak. Adapun salat 2 rakaat sebelum subuh, ada sebabnya atau tidak? Ada, yaitu sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat fajar. Atau ketika antum batal wudunya, kemudian antum berwudu, kemudian antum salat 2 rakaat ini ada sebabnya? Tidak ada, karena wudu. Kemudian contoh lain, antum masuk ke dalam masjid. Antum tahu bahwa kalau masuk ke dalam masjid, kita dianjurkan terlebih dahulu sebelum duduk harus apa? Salat dulu. Maka antum salat. Ada sebabnya enggak salat 2 rakaat tadi? Ada. Maka ini disebut dengan salat yang ada sebabnya. Adapun yang mutlak, yaitu yang murni tiba-tiba terbesit keinginan di dalam diri antum ingin melaksanakan salat tanpa ada sebab-sebab yang mendahuluinya. Nah, itu yang dilarang. Adapun yang ada sebabnya maka boleh. Nah. Kalau sholat sunnah subuh tuh boleh kita pas azan tuh kita sholatnya kita niatkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, terus kita niatkan lagi sholat qobliyah 2 atau bagusnya langsung digabung satu. Kalau misalkan waktunya pendek, maka
satu sholat itu sudah mencakup seluruhnya. Itu masuk tahiyatul masjid, masuk 2 rakaat fajar. Jadi tidak perlu antum lakukan satu-satu. Nah, kalau kita melaksanakan sholat jemaah lalu terjadi gempa dan jemaah itu pada keluar, apakah sholatnya nanti setelah balik ke dalam boleh dilanjutkan aja atau mengulang dari awal? kalau terjadi gempa, maka kita boleh membatalkan sholat. Antum keluar dari sholat itu antum membatalkan sholat. Maka nanti ketika melakukan sholat lagi, antum sholat dari awal. Karena rasa takut itu adalah merupakan sebuah uzur, dan seseorang boleh membatalkan sholatnya karena uzur. Di antara uzur tadi apa? Itu rasa takut, keselamatan jiwa. Atau misalkan antum membawa anak salat, tiba-tiba ketika imam sudah bertakbir atau pada rakaat kedua, antum lihat anak antum keluar dari masjid, dia langsung lari ke jalan raya. Antum takut anak antum tertabrak, antum boleh membatalkan sholat saat itu. Nah, طيب جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.